Pastinya. Oke. Aduh. Ya, halo, selamat malam. Untuk pembacaan pesan semesta keuangan di bulan September, itu yang saya stitch tadi ya. Sudah ada dua gambaran yang kurang baik, dan ini kan sudah ada suatu kejadian ya. Untuk dijadikan pembelajaran, mau nggak mau saya update lagi ya. Update dalam soal tarot itu sebaiknya diselingi perayaan hari raya apapun yang mana banyak orang berdoa, atau jika memang sudah ada suatu kejadian tertentu ya. Ini karena saya dulu S1 Hubungan Internasional Pajajaran, yang saya pahami ya, itu ada trias politika. Oke. Trias politika itu eksekutif, legislatif, yudikatif, yang dulu itu dari Montesquieu ya, dari Prancis dari tahun 1748 sampai dengan saat ini masih banyak digunakan oleh negara-negara. Oke. Eksekutif itu tuh presiden, para menteri yang melaksanakan. Oke. Legislatif itu yang menciptakan undang-undang, bukan menciptakan ya, ya, yang membuat peraturan. Oke. Yang membuat peraturan tapi dengan ACC presiden juga. Oke ya, DPR. Oke. Yudikatif ya, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi. Pesan saya aja ya, jangan terlalu menyalahkan eksekutif ataupun legislatif. Walaupun kita bisa mengawalnya dengan baik, dengan cara yang baik, mengawal untuk melihat perkembangan tuh gimana. Karena gini ya, beda dengan Mei 1998 dulu. Oke. Karena itu memang almarhum Bapak Presiden Soeharto, itu dia sudah berkuasa 33 tahun lebih ya, monopoli dalam soal politik. Oke, saya tidak bicara politik ya, TikTok, tapi kondisi saat ini ya. Yang mana kita kasih dulu deh kesempatan kepada Bapak Presiden Prabowo. Oke. Dan memang awal kali, bukan awal, dari awal sampai dengan saat ini yang memicu itu legislatif terus ya. Dari soal pertama, PPN naik dari 1% menjadi 2%, tentu saja dengan ACC dari eksekutif ya. Tapi kan itu tidak jadi. Sorry, dari 11% menjadi 12%. Belum jadi kan? Masih tetap 11%. Lalu ada soal apa namanya, PBB dalam pajak bumi bangunan dalam daerah-daerah tertentu atau dalam setiap daerah ya. Itu banyak perubahan, banyak kenaikannya banyak sekali. Lalu juga ada rekening dorman yang tidak aktif, yang harusnya biasanya 6 bulan lalu menjadi 3 bulan dinonaktifkan. Oke. Rekening seperti bank yang konvensional pastinya ya, bukan bank digital. Lalu juga ada PPATK. Itu banyak sekali. Terakhir itu yang benar-benar gini ya, sebenarnya mau dinaikkan seperti apapun, pajak Indonesia itu lebih kecil daripada pajak-pajak yang ada di luar negeri. Tapi tentu saja diseimbangkan dengan kemampuan daya beli manusianya dan gaji rata-rata pemasukan GDP. Oke. GDP itu apa tuh? Kayak suatu yang kita dapatkan per orang ya, yang lalu dijadikan perhitungan apakah dalam negara itu bisa dikatakan maju atau tidak, seperti itu. Jadi kalau mau pajak dinaikkan ya dilihat dulu ya, upah kita sebagai buruh itu yang menerima gaji ya, apakah sudah sesuai atau belum dengan kondisi ya. Seperti kalau BBM naik ya, kita daya beli masyarakat pada umumnya sudah bisa belum benar-benar cukup untuk membelinya ya. Kalau, dan memang kenyataannya yang buat banyak yang marah ya, DPR itu tunjangannya naik, sedangkan kita gajinya sulit, pencari kerjaan sulit. Gaji pun bisa banyak yang tidak lewat UMP, bahkan di bawah UMP, upah minimum pokok regional. Oke. Jadi ya, legislatif memang diperhatikan banget. Aku yakin eksekutif saat ini Pak Prabowo ya, kasihlah kesempatan dia. Baru nggak nyampe setahun dia memerintah, atau belum berapa lama ya, kasih dia kesempatan. Dan memang betul, jangan sampai mahasiswa itu kalau sudah berdemo itu sebenarnya mahasiswa agen perubahan, hal yang bagus. Oke. Tapi jangan sampai didompleng, jangan sampai dibonceng oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya. Makanya kalau ada demonstrasi, damai saja. Salahnya juga ketua DPR saat ini
Mbak Ibu Puan tercinta ya. Kan dia bilang gerbang DPR 24 jam terbuka untuk masyarakat. Tapi begitu masyarakat datang baik-baik tidak terbuka, ditutup ya, ditutup dengan pagar yang amat sangat tinggi. Lama kelamaan ya publik ada marahnya seperti itu. Yang eksekutif ada tegasnya, ya tegasnya dengan cara ya ada pembungkaman live segala macam lah. Ya itu mah dari Kominfo, Kementerian Informasi Komunikasi ya, yang sekarang menjadi Komdigi ya. Komdigi ya pasti dari pemerintah juga. Yang tapi kalau dari TikTok sendiri dia mengakui bahwa TikTok memang secara sukarelawan, tidak diminta. Oke. Intinya yang kita harus perhatikan tuh bukan hanya legislatif tapi juga eksekutif. Kita kasih kesempatan pada eksekutif dan yudikat legislatif DPR kita perhatikan, dan juga kita kawal dengan baik eksekutif, para presiden dan para menterinya, dan yudikatif yaitu MA dan MK. Tapi saya rasa ini belum separah 1998 dan tidak separah itu, dan kudunya bisa diselesaikan dengan baik. Oke, ini pesan semesta keuangan di bulan September diupdate ya, karena sudah banyak, bukan sudah banyak ya, sudah ada suatu kejadian justice the fall, suara raja, the moon. Ini melambangkan seorang ratu yang punya jabatan layaknya mungkin Ibu Puan Maharani yang tercinta. Judgment, kebangkitan karya yang baik. Ini justice, kejujuran, keadilan, keterbukaan, keseimbangan dalam soal keuangan kita, di tempat dimana kita mencari uang negara kita, harus kita perhatikan banget ya, kita jaga kejujuran, keadilan, keterbukaan, keseimbangan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kita kawal secara baik, demonstrasi dengan baik. Jangan sampai merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial, Fasum dan Fasos. The fall, ini apa yang sudah terjadi ya? Karena merasa banyak tidak adil, contoh DPR tunjangan naik tapi gaji dan mencari kerjaan sulit sekali. Banyak yang bertindak bodoh dengan demonstrasi yang tidak semestinya. Dua ini hanya melambangkan raja dan ratu ya, yang memerintah. Ini bisa dikatakan raja yang ada empati, sebenarnya dia peduli dengan masyarakat. Ya, dia ada tegasnya juga, raja. Bisa dilambangkan presiden. Kalau ini bisa dilambangkan dengan ketua DPR ya, yang dia harusnya tuh lebih sesuai dengan janji dia. Kalau memang 24 jam terbuka untuk gerbang DPR untuk para masyarakat untuk mau memberikan aspirasinya, ya kudunya dibuka. Kalau nggak dibuka jatuhnya malah masyarakat pada marah. Jatuhnya bisa ada yang ngebonceng. Itu ketakutan, kecemasan ya. Kalau ada yang ngebonceng, tau nggak, negara lain tuh bisa ngebonceng, membuat negara Indonesia makin parah. Makanya pihak eksekutif di sini, presiden dan para menteri membuat lebih tegas lagi. Walaupun TikTok sukarelawan ya, memberhentikan live sementara. Judgment, kebangkitan karya yang baik untuk kedepannya akan menjadi lebih baik lagi dari segi keuangan kita, dan juga di tempat dimana kita mencari uang, yaitu Indonesia. Merdeka Indonesiaku, merdeka sebenar-benarnya merdeka, dan semoga keuangan kita semua semakin membaik. Terima kasih.